diwadahi amal usaha Muhammadiyah, apapun bentuknya, kesehatan, pendidikan, sosial, bisnis, secara langsung, Ibu, agar kita itu menjadi penghuni surga. Kan jelas ayatnya. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dalam ayat yang lain, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Makanya Bapak Ibu, saya sebagai pengurus Muhammadiyah, saya belajar kalau menggerakkan Muhammadiyah, saya nggak akan buru-buru ingin dapat jabatan, tapi biarlah itu kita kelola bareng-bareng sehingga Muhammadiyah itu tumbuh. Motivasinya ini buat kita semua, khusus barangkali yang bekerja di amal usaha kesehatan. Saya sedang mencoba menafsirkan ayat Allah surah Ibrahim ayat 7 yang seringkali disampaikan para ustaz untuk kita bersyukur. Kan sudah hafal kita, la in syakartum la azidanakum. Saya berpikir untuk bagaimana memanfaatkan ayat ini untuk dipraktekkan dalam kehidupan kita. Bagaimana Bapak Ibu dalam persoalan rezeki itu mengalir begini, bertambahnya usia kita maka bertambah rezeki kita. Jadi ketika nanti kita usia tua, rezeki itu bukan jatuh, tapi begini. Makanya jangan berebut jabatan, jangan gunakan cara-cara politik untuk mengambil jabatan itu. Tapi biarlah itu karena profesionalitas kita yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang dakwah kita untuk kepentingan kita. Karena itu saya ingin betul-betul bisa memberikan motivasi. Walaupun saya aktif di Muhammadiyah, banyak gerakan-gerakan dakwah lain selain Muhammadiyah yang saya diminta untuk membantu menggerakkan dakwah bisnis mereka secara langsung, dan saya tidak pernah menutupi bahwa saya adalah kader Muhammadiyah. Dan tidak pernah mereka kalau usaha kita ini kan bisa. Karena itu Ibu, di rumah sakit NU Tuban yang sudah saya syariahkan, yang saya juga berharap nanti KJRI mohon dukung Dr. Farah biar segera untuk realisasi rumah sakit syariah. Itu tujuannya apa? Biar kita bisa membranding lagi dakwah kita lebih luas. Saya berharap nanti muncul bisnis-bisnis baru yang itu dari rumah sakit. Tadi saya contoh, misalnya kita memfasilitasi makanan bergizi gratis, termasuk tadi ada dakwah untuk bikin glowing syariah. Wajahnya glowing tapi syariah, gitu loh. Saya pernah makan ya di beberapa rumah sakit, kecantikan itu masih sulit mereka buka. Padahal kebutuhan orang yang sekarang kalau nggak glowing, dia nggak percaya diri untuk berkomunitas. Nah itu termasuk tadi saya sampaikan laundry-nya. Kalau nanti laundry-nya sudah syariah, itu bisa kita publish ke hotel-hotel, dan itu nanti bisa kita mainkan bisnisnya di samping kita melayani pasien secara langsung. Karena itu penting. Contoh, warga Muhammadiyah apakah sudah paham kalau yang dia makan itu gizinya sudah terpenuhi? Belum. Itu dakwah yang paling penting saat ini, Ibu sekalian. Ada gorengan, makan. Ada gulai sate kambing, makan. Belum. Tapi jangan sampai habis makan, Bapak Ibu nggak bisa apa-apa. Ini yang berbahaya. Makanya dari ayat tadi, la in syakartum la azidanakum, itu sebetulnya bagaimana kita memanage rezeki itu atau nikmat itu sehingga nikmat semakin tumbuh.
menjaga juru kuncinya Sunan Bonang. Dia sudah mengundang saya, Ustaz kalau ketuban tolong nanti kontak saya akan bukakan makam Sunan Bonang, kata saya juru kuncinya. Kenapa Ibu? Karena beliau itu ketua MUI Tuban. Itu sudah minta saya bilang nanti saya akan kabarin. Kita dapat nih, usianya berapa? 73 tahun beliau. Namanya Kiai Kasuri. Jadi sekalian dengan dakwah-dakwah yang kita lakukan, sesungguhnya orang lain itu dia menghormati kita di Muhammadiyah. Karena itu mohon dirawat, disemai dakwah ini semakin rukun. Syukur-syukur nanti Mas Arif bukan hanya lomba itu besarnya amal usaha, tapi tingginya tingkat kesehatan PCM Barat. Itu saya butuh. Gimana cara langkahnya? Rumah sakit gerakan untuk membina kesehatan masyarakat, khususnya pimpinan cabang Muhammadiyah. Itu dakwah yang jarang kita lakukan. Ya, masa harus menunggu lansia dulu? Waktu saya diundang pimpinan pusat menjadi tim merumuskan visi lansia, Ibu, itu yang saya temukan, orang Muhammadiyah itu kalau sudah lansia dia nggak mau jadi pasien, dia mau jadi apa? Malah jadi perawatnya. Saya bilang, wah ini dakwah yang artinya apa? Tingkat kesehatan kita sesungguhnya lebih bisa terjaga. Kalau nanti Bapak Ibu baca dalam hasil-hasil penelitian sedikit ya, walaupun penelitian ini apa nih Ustaz gitu ya. Ada dia meneliti tentang life ekspektasi. Berapa usianya kan orang Indonesia itu layak hidup? Dan berapa orang Jepang? Paling tinggi dan paling lama kesempatan hidupnya karena gaya hidup mereka dan pola makan dan kesehatan mereka itu Jepang. Indonesia mentok di 70 tahun. Itu pun sekarang sudah mulai banyak yang terkikis karena kesehatan mereka. Telat. Ya, karena itu Ibu sekalian, mudah-mudahan nanti gerakan-gerakan dakwah kita semakin menyentuh. Kalau bahasa Menteri Pendidikan kita berdampak, bagaimana dakwah itu berkesan, dirasakan secara langsung, manfaatnya bukan sekali, tapi sustainable. Karena saya sendiri di Lajismur, Bapak Ibu, itu sudah mulai kita coba ketika lagi gempa begini Pak, yang kita kirim itu rendang yang kita kalengkan, yang dulu orang itu protes, pas rendang dikalengkan dan tidak dihabiskan untuk kebutuhan masyarakat. Padahal kita untuk meningkatkan maslahat, kurban itu kemudian dikalengkan, diolah menjadi makanan siap saji, bisa awet sampai 2 tahun, 2 tahun loh, Ibu. Untuk membantu ketika terjadi bencana-bencana. Itu Muhammadiyah. Bahkan kita memutuskan kemarin waktu Munas Haji, zakat fitri atau zakat fitrah, Bapak Ibu, itu boleh dibagikan sepanjang tahun, bukan habis sampai nanti kita sebelum sholat Idul Fitri. Membayarnya itu bukan mendistribusikan. Akhirnya alhamdulillah kita sudah menambah untuk memberikan kebutuhan pokok untuk guru-guru di daerah-daerah. Karena saya pernah tahu dulu sering saya tahu ya, Ibu, itu masih ada guru itu gajinya 300.000, itu pun digaji menunggu dana bos banyak. Di lapangan itu banyak kan? Banyak.
Kalau di Lamongan masih banyak, bahkan di Babat masih banyak, itu PR-nya pimpinan cabang. Kita berbicara kelayakan hidup, itu ada ukurannya. Berapa sebenarnya gaji yang paling minimal yang itu untuk kehidupan yang layak? Itu 5 juta loh, Ibu. Coba, Ibu. Sekarang saya tanya, Bapak kalau gaji 5 juta senang nggak? Lebih sehat nggak? Ya. Lihat ekonomi standarnya begitu. Itu Ibu. Sekarang kalau saya gaji guru di sekolah di Babat 5 juta boleh nggak? Boleh. Ya. Kenapa? Karena tergantung kita yang mengelola lembaga itu. Dulu, Bapak Ibu, waktu saya mengajar di kampus di Penyusuran Muhammadiyah Surabaya, itu gaji saya dulu pertama kali Rp250.000. Kalau banjir